Ada suatu kesadaran yang tidak terucap, tetapi dipraktikkan dengan rutinitas yang mengerikan. Bagi sebagian penguasa, bencana bukanlah tragedi, melainkan kesempatan. Bukan kesempatan untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan, melainkan panggung untuk memuaskan kegelapan psikologis yang sudah mengendap lama. Ini adalah ekspresi dari psikopatologi kekuasaan yang telah matang, di mana penderitaan massal berubah menjadi teater yang memenuhi hasrat terdalam akan pengakuan, dominasi, dan kekebalan moral. Mereka tidak sekadar datang untuk pencitraan, mereka datang untuk sebuah ritual psikologis yang kompleks dan keji. Di jantung perilaku ini terdapat sebuah konsep psikologis kuno, Schadenfreude, yakni perasaan senang atau puas yang berasal dari kesengsaraan orang lain. Namun, di sini Schadenfreude tersebut tidak lagi sebagai emosi spontan, melainkan telah terlembagakan dan dimodifikasi. Mereka tidak secara terbuka tertawa melihat rumah warga hanyut. Sebaliknya, mereka menemukan kepuasan yang lebih dalam dan lebih gelap. Kepuasan melihat ketergantungan mutlak. Bencana menempatkan rakyat pada posisi paling lemah, paling membutuhkan, dan paling patuh. Inilah momen di mana ilusi kekuasaan absolut terasa paling nyata. Kunjungan mereka adalah sebuah perayaan atas ketidakberdayaan itu. Setiap bungkusan sembako yang diserahkan dengan penuh kamera bukanlah bantuan, melainkan upeti simbolis yang mengukuhkan hierarki. Kami yang memberi, kalian yang menerima, kami jangkuat kalian yang hancur. Psikologi gelap ini diperkuat oleh mekanisme dehumanisasi sistematis. Para korban, dalam benak penguasa, telah mengalami reduksi bertahap dari manusia utuh menjadi korban bencana, lalu menjadi angka terdampak, dan akhirnya menjadi latar belakang visual yang berfungsi memperkuat citra sang pengunjung. Proses ini, sebagaimana dijelaskan David Livingstone Smith dalam bukunya On Inhumanity, Dehumanization, and How to Resist It, adalah prasyarat psikologis untuk melakukan kekejaman tanpa merasa bersalah. Dengan melihat korban sebagai elemen panggung, mereka dapat melepaskan diri dari tuntutan moral untuk berempati secara mendalam. Tatapan kosong seorang ibu yang kehilangan anak bukan lagi sebuah tragedi manusiawi, melainkan properti dramatik yang membuat foto kunjungan terlebih bertenaga dan mengharukan. Lebih jauh lagi, ini adalah manifestasi dari narsisme malignan, bukan sekadar narsisme biasa yang haus pujian, tetapi varian yang lebih berbahaya, yang digambarkan oleh John M. Oldham dan Louis P. Maris dalam The New Personalities sebagai gabungan antara narsisme, paranoia, dan antisosial. Mereka membutuhkan penguatan ego yang terus-menerus, dan penderitaan orang lain menyediakan kontras yang sempurna. Di tengah kehancuran total, penampilan mereka yang rapi, dikawal, dan penuh wibawa terlihat semakin agung. Mereka adalah pusat tata surya di tengah keos, dan sinar kamera adalah matahari buatan yang mengorbit mereka. Air mata rakyat adalah kabut yang justru membuat cahaya mereka terlihat lebih dramatis dan heroik. Efek jangka panjang dari psikologi gelap ini bersifat meracuni seluruh tubuh politik. Pertama, ia menciptakan siklus kecanduan bencana. Penguasa yang sekali merasakan high dari pujian mudah di tengah tragedi akan secara tidak sadar mendambakan panggung serupa. Ini menjelaskan mengapa kerja-kerja preventif, seperti konservasi hutan atau penegakan hukum tata ruang, yang bersifat sunyi dan tidak spektakuler, sering diabaikan. Pencegahan bencana mengurangi pasokan panggung mereka. Kedua, ia melakukan pembunuhan terhadap empati kolektif. Masyarakat yang terus-menerus disuguhi pertunjukan kepedulian palsu akan mengalami compassion, patiga kelelahan, berbelas kasih. Empati, sebagai perekat sosial terpenting, menjadi tumpul. Solidaritas sejati terkikis, digantikan oleh sikap sinis dan apatis. Ketiga, dan paling berbahaya, ia melegitimasi kekejaman sebagai norma. Ketika para pemimpin tertinggi dengan leluasa menjadikan penderitaan sebagai panggung, pesan yang tersampaikan ke seluruh tingkat birokrasi adalah, ini boleh, ini normal, inilah cara berkuasa. Dengan demikian, kekejaman psikologis ini bereproduksi, menyebar, dan mengkristal menjadi budaya kekuasaan yang sakit. Pada akhirnya kerusakan terbesar bukanlah pada infrastruktur yang hancur. Kerusakan terparah ada pada kontrak sosial yang telah diperkosa. Kontrak yang menyatakan bahwa penguasa ada untuk melindungi yang lemah. Ketika bencana datang, dan yang terjadi justru adalah eksploitasi psikologis oleh para pelindung itu sendiri, maka yang runtuh adalah fondasi kepercayaan dan harapan. Rakyat tidak hanya ditinggalkan sendiri menghadapi amuk alam, tetapi juga dikhianati oleh nalar kekuasaan yang telah mengganti hati dengan kamera,
dan mengganti otak dengan skenario. Mereka tidak hanya berjuang melawan banjir, tetapi juga melawan arus gelap psikologi penguasa yang menikmati setiap detik ketidakberdayaan mereka. Inilah bencana di dalam bencana, sebuah epidemi psikopatologi yang berkuasa, yang mungkin lebih sulit dipulihkan daripada seluruh permukiman yang tergenang.